Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Salwi. Saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pertama pada hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ayu Wahyuni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi hewan. Baik, selanjutnya saya juga ingin berterima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya juga bersama kawan saya yaitu, Kitiani ma maaf, yaitu kawan saya, Kiti Andriani sebagai pemateri kedua. Baik, di sini kelompok kami akan, memaparkan materi tentang struktur, saluran, dan kelenjar pencernaan pada hewan vertebrata. Baik, yang pertama itu ada, eee, pengertian dari hewan ini. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem organ yang penting dalam tubuh vertebrata. Sistem pencernaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mengambil makanan, memecahkannya menjadi nutrisi yang dapat diserap, menyerap nutrisi tersebut ke dalam aliran darah dan mengeluarkan sisa yang tidak dapat dicerna. Sistem ini terdiri dari saluran pencernaan yang merupakan tabung kontinu dari mulut hingga anus, serta berbagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim dan zat lain yang diperlukan untuk proses pencernaan. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam struktur umum saluran pencernaan hewan vertebrata. Yang pertama itu ada mulut. Nah, mulut merupakan pintu gerbang sistem pencernaan vertebrata, berperan penting dalam proses awal pencernaan. Struktur mulut telah mengalami adaptasi yang beragam di antara berbagai kelompok vertebrata, mencerminkan kebutuhan diet dan lingkungan yang berbeda. Pada umumnya, mulut vertebrata dilengkapi dengan bibir yang berfungsi untuk menyegel bukaan dan membantu dalam pengambilan makanan di dalam rongga mulut. Terdapat lidah yang berperan dalam manipulasi makanan, pengecapan, dan pada beberapa spesies membantu dalam proses menelan. Selanjutnya itu masuk ke dalam faring. Nah, faring atau tenggorokan adalah struktur yang menghubungkan rongga mulut dengan esofagus dan saluran pernafasan. Pada vertebrata, faring memiliki peran ganda dalam sistem pencernaan dan pernafasan. Menunjukkan integrasi fungsional yang menarik antara kedua sistem ini. Struktur faring bervariasi di antara kelompok vertebrata, mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan dan kebiasaan makan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam esofagus. Esofagus adalah tabung berotot yang menghubungkan faring dengan lambung, berfungsi untuk mengangkat makanan melalui gerakan peristaltik. Struktur esofagus menunjukkan adaptasi yang menarik di antara berbagai kelompok vertebrata. Pada kebanyakan vertebrata ini, esofagus dilapisi oleh epitel berlapis gempeng yang tahan terhadap abrasi dari partikel makanan. Lapisan otot esofagus terdiri dari otot polos pada sebagian besar vertebrata, namun pada mamalia, bagian atas esofagus memiliki otot lurik yang memungkinkan kontrol volunteer atas proses menelan. Nah, selanjutnya itu ada lambung. Lambung ini merupakan pencernaan utama yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan dan inisiasi pencernaan protein. Nah, struktur dan fungsi lambung menunjukkan variasi yang luar biasa di antara vertebrata, mencerminkan adaptasi terhadap diet dan gaya hidup yang beragam. Pada umumnya, lambung vertebrata dilapisi oleh epitel yang menghasilkan mukus untuk melindungi dinding lambung dari asam lambung yang kuat. Nah, selanjutnya itu ada usus halus. Nah, usus halus adalah tempat utama terjadinya pencernaan dan penyerapan nutrisi. Dalam sistem pencernaan vertebrata, struktur usus halus telah mengalami adaptasi yang signifikan di antara berbagai kelompok vertebrata untuk mengoptimalkan efisiensi pencernaan sesuai dengan diet mereka. Pada umumnya, usus halus terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Meskipun pembagian ini tidak selalu jelas pada semua spesies.
Selanjutnya itu masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar atau kolon adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang bertanggung jawab untuk penyerapan air dan elektrolit serta pembentukan penyimpanan fases. Struktur dan fungsi usus besar menunjukkan variasi yang menarik di antara vertebrata, mencerminkan adaptasi terhadap diet dan lingkungan yang berbeda. Pada kebanyakan vertebrata, usus besar relatif lebih pendek dan lebih lebar dibandingkan usus halus. Selanjutnya itu masuk ke dalam anus. Nah, anus merupakan bukan eksternal dari saluran pencernaan, berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa makanan yang tidak tercemar dalam bentuk fases. Meskipun tempatnya sederhana, struktur dan fungsi anus menunjukkan variasi dan adaptasi yang menarik di antara vertebrata. Nah, pada kebanyakan vertebrata, anus dilengkapi dengan otot sphincter yang memungkinkan kontrol atas proses defekasi. Selanjutnya itu masuk ke dalam struktur kelenjar pencernaan pada hewan vertebrata. Yang pertama itu ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini merupakan komponen penting dalam sistem pencernaan vertebrata, berperan dalam inisiasi proses pencernaan dan memfasilitasi proses menelan. Struktur dan fungsi kelenjar ludah menunjukkan variasi yang menarik di antara berbagai kelompok vertebrata, mencerminkan adaptasi terhadap diet dan lingkungan yang beragam. Pada mamalia, kelenjar ludah ludah kelenjar ludah utama terdiri dari 3 pasang, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Kelenjar parotis yang terbesar terletak di dekat telinga dan menghasilkan saliva yang kaya akan enzim amilase, penting untuk memulai pencernaan karbohidrat. Nah, kelenjar submandibular dan sublingual menghasilkan saliva yang lebih kental dan kaya akan musin, yang berfungsi untuk melubrikasi makanan. Nah, selanjutnya itu ada pankreas. Nah, pankreas ini adalah organ penting dalam sistem pencernaan vertebrata yang memiliki fungsi ganda sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang penting, sementara fungsi endokrin melibatkan produksi hormon seperti insulin dan glukagon yang mengatur metabolisme glukosa. Nah, struktur pankreas menunjukkan tingkat konservasi yang tinggi di antara vertebrata, meskipun terdapat variasi dalam ukuran dan bentuk yang mencerminkan adaptasi terhadap diet dan fisiologi yang berbeda. Selanjutnya itu ada hati. Nah, hati merupakan organ multifungsi yang memainkan peran krusial dalam sistem pencernaan vertebrata serta dalam berbagai proses metabolisme lainnya. Nah, sebagai kelenjar pencernaan, hati menghasilkan empedu yang penting untuk emulsifikasi lemak, memfasilitasi pencernaan dan penyerapan lipid. Struktur dan fungsi hati menunjukkan tingkat konservasi yang tinggi di antara vertebrata, meskipun terdapat adaptasi menarik pada beberapa kelompok yang mencerminkan kebutuhan fisiologis khusus mereka. Nah, selanjutnya itu kelenjar lambung. Nah, kelenjar lambung merupakan komponen integral dari sistem pencernaan vertebrata, bertanggung jawab untuk produksi asam lambung dan enzim yang memulai pencernaan protein. Struktur dan fungsi kelenjar lambung menunjukkan variasi yang signifikan di antara vertebrata, mencerminkan adaptasi terhadap diet dan strategi pencernaan yang beragam. Pada mamalia, kelenjar lambung terletak di dalam lapisan mukosa lambung dan terdiri dari beberapa jenis sel khusus. Sel parietal menghasilkan asam klorida yang menciptakan lingkungan asam yang diperlukan untuk aktivasi pepsinogen dan membunuh mikroorganisme sel utama atau sel zymogenes, menghasilkan pepsinogens, prekursor enzim pepsin yang memecah protein. Sel leher mukosa menghasilkan mukus yang melindungi dinding lambung dari asam dan enzim pencernaan. Nah, itu tadi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Kitty Andriani. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu perbandingan struktur saluran pernapasan pada berbagai kelompok vertebrata.
Perbandingan struktur saluran pencernaan pada berbagai kelompok vertebrata. Nah, yang pertama itu ada ikan. Struktur saluran pencernaan ikan menunjukkan variasi yang luar biasa, mencerminkan keragaman habitat akuatik dan strategi makan yang diadopsi oleh kelompok vertebrata ini. Secara umum, saluran pencernaan ikan dimulai dengan mulut yang seringkali dilengkapi dengan gigi yang beradaptasi dengan diet mereka. Ikan predator seperti hiu memiliki gigi tajam untuk menangkap dan merobek mangsanya. Sementara itu, ikan herbivora seperti ikan kakap putih memiliki gigi pipih untuk mengunyah tumbuhan air. Beberapa spesies ikan, seperti ikan emas, bahkan memiliki gigi paring yang terletak di tenggorokan untuk membantu menghancurkan makanannya. Selanjutnya itu ada amfibi. Saluran pencernaan amfibi mencerminkan posisi unik mereka sebagai vertebrata yang mengalami metamorfosis dari larva akuatik menjadi dewasa yang dapat hidup di darat. Struktur pencernaan mereka menunjukkan adaptasi baik untuk kehidupan air maupun darat. Mulut amfibi dewasa umumnya lebar dan dilengkapi dengan lidah yang dapat dijulurkan untuk menangkap mangsa. Gigi jika ada biasa, kecil dan berfungsi lebih untuk memegang mangsa daripada mengunyah. Beberapa salamander bahkan memiliki gigi di langit-langit mulut mereka. Paring amfibi berperan penting dalam respirasi dan menelan pada kata dan kodok. Gerakan naik turun paring membantu dalam pertukaran udara di paru-paru. Selanjutnya itu ada reptil. Saluran pencernaan reptil menunjukkan adaptasi yang memungkinkan mereka untuk menjadi vertebrata darat sejati. Yang pertama, mulut reptil seringkali dilengkapi dengan gigi yang khusus untuk menangkap dan kadang-kadang mengunyah makanan. Beberapa reptil seperti kura-kura telah kehilangan gigi dan menggantikan dengan paru-paru yang keras. Lidah reptil menunjukkan variasi yang luar biasa dari lidah pendek kura-kura hingga lidah panjang dan bercabang ular yang digunakan untuk deteksi kimia. Paring reptil lebih sederhana dibandingkan dengan amfibi karena tidak lagi berperan dalam respirasi kulit. Esofagus reptil umumnya lebih panjang dan lebih fleksibel dibandingkan amfibi, memungkinkan penelanan mangsa yang lebih besar pada beberapa spesies. Pada ular, esofagus dapat sangat melebar dan memiliki lipatan longitudinal yang memungkinkan mereka menelan mangsa yang jauh lebih besar daripada mereka. Selanjutnya ada burung. Saluran pencernaan burung menunjukkan adaptasi unik yang mencerminkan kebutuhan energi tinggi untuk terbang dan keterbatasan berat yang dihadapi oleh hewan terbang tersebut. Mulut burung telah berevolusi menjadi paru struktur ringan namun kuat yang menggantikan gigi bentuk dan mengukur paru sangat bervariasi, mencerminkan adaptasi terhadap berbagai diet dari paru bengkok burung beo untuk memecahkan biji-bijian keras hingga paru panjang dan tipis koririr untuk mengaksikan nektar bunga. Paring burung dilengkapi dengan struktur yang disebut glotis yang dapat menutup saat menelan
untuk memecahkan makanan masuk ke dalam pernapasan. Selanjutnya itu ada mamalia. Saluran pencernaan mamalia menunjukkan tingkat kompleksitas dan spesiasi yang tinggi, mencerminkan keragaman diet dan adaptasi ekologis kelompok vertebrata ini. Mulut mamalia dilengkapi dengan gigi yang terspesialisasi, insivus untuk memotong, caninus untuk merobek, dan molar untuk mengunyah. Pola gigi bervariasi secara signifikan antar spesies dari gigi tajam carnivora hingga gigi datar herbivora. Lidah mamalia sangat berkembang dan berperan penting dalam manipulasi makanan dan pemecahan. Kelenjar ludah mamalia lebih kompleks dibandingkan vertebrata lainnya, menghasilkan saliva yang mengandung enzim untuk melalui pencernaan karbohidrat. Selanjutnya kita masuk perbandingan struktur kelenjar pencernaan pada berbagai kelompok vertebrata. Nah, yang pertama itu ikan. Struktur kelenjar pencernaan pada ikan menunjukkan variasi yang menarik, mencerminkan keragaman habitat akuatik dan strategis makanan yang diadopsi oleh kelompok vertebrata ini. Kelenjar ludah yang umumnya ditemukan pada vertebrata darat tidak berkembang dengan baik pada ikan karena lingkungan akuatik mereka. Namun, banyak ikan memiliki sel-sel mukosa di rongga mulut dan paring yang sangat menghasilkan lendiran untuk melubrikasi makanan dan membantu proses menelan. Beberapa ikan seperti ikan emas memiliki organ yang disebut organ planetik yang menghasilkan sekresi yang membantu dalam manipulasi makanan. Selanjutnya itu ada amfibi. Kelenjar pencernaan amfibi mencerminkan posisi transisi mereka antara kehidupan akuatik dan terestrial. Kelenjar ludah mulai berkembang pada amfibi, meskipun tidak selaborat pada vertebrata darat lainnya, pada kata dan salamandra. Kelenjar ludah menghasilkan sekresi mukus yang membantu dan melumasan makanan dan proses menelan. Beberapa spesies amfibi, terutama yang lebih terestrial, memiliki kelenjar ludah yang lebih berkembang yang menghasilkan sekresi dengan sedikit aktif enzimatik. Selanjutnya itu ada reptil. Kelenjar pencernaan reptil menunjukkan adaptasi lebih lanjut untuk kehidupan darat dengan berbagai modifikasi unik yang mencerminkan keragaman diet dan habitat mereka. Kelenjar ludah reptil umumnya lebih berkembang dibandingkan dengan amfibi. Pada banyak spesies kelenjar ludah menghasilkan sekresi yang kaya dan mukus untuk melubrikasi makanan dan memfasilitasi proses menelan. Beberapa reptil seperti beberapa spesies yaitu kadal memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan toksin, sebuah adaptasi untuk mempertahankan atau untuk melumpuhkan mangsanya. Kasus ekstrem dan adaptasi ini terlihat pada ular berbisa, di mana kelenjar ludah telah berevolusi menjadi kelenjar biasa yang sangat terspesialisasikan. Selanjutnya ada burung. Kelenjar pencernaan burung menunjukkan adaptasi unik yang mencerminkan kebutuhan metabolik tinggi mereka dan membatasi anatomi yang terkait dengan terbang. Kelenjar ludah burung umumnya terbang dengan baik dan menghasilkan sekresi yang kaya akan mukus. Sekresi ini penting untuk melubrikasi makanan, metabolisasi, proses menelan, dan dalam beberapa kasus memulai pencernaan karbohidrat melalui aktivitas enzim amilase.
Beberapa burung seperti walet memiliki kelenjar ludah yang sangat terspesialisasi yang menghasilkan saliva lengket untuk membangun sarang mereka. Selanjutnya itu ada mamalia. Kelenjar pencernaan mamalia menunjukkan tingkat kompleksitas dan spesialisasi yang tinggi, mencerminkan keragaman diet dan adaptasi ekologis kelompok vertebrata ini. Kelenjar ludah mamalia sangat berkembang dan umumnya terdiri dari 3 pasangan. Kelenjar utama, protesti, submandibular, dan sublingual. Kelenjar-kelenjar ini menghasilkan saliva yang mengandung enzim amilase untuk mulai pencernaan karbohidrat, serta mukus untuk melubrikasi makanan. Pada beberapa mamalia seperti anjing dan kucing, kelenjar ludah juga berperan penting dalam termorgulasi melalui produksi keringat. Sudah, itu saja penjelasan dari saya balikkan kepada moderator. Nah, itu tadi materi dari kelompok kami. Nah, kesimpulan pada materi pada hari ini adalah sistem pencernaan vertebrata menunjukkan keragaman struktur yang mencerminkan adaptasi terhadap berbagai diet dan habitat meskipun terdapat variasi struktur dasar saluran pencernaan, mulai dari mulut hingga anus umumnya dipertahankan di seluruh kelompok vertebrata, namun modifikasi spesifik pada organ-organ seperti lambung, usus, dan struktur aksesori mencerminkan penyesuaian fungsional terhadap kebutuhan nutrisi dan gaya hidup yang berbeda. Nah, kelenjar pencernaan vertebrata termasuk kelenjar ludah, pankreas, hati, dan kelenjar lambung juga menunjukkan tingkat spesialisasi yang bervariasi di antara kelompok yang berbeda. Perbedaan ini terdiri jelas ketika membandingkan struktur dan fungsi kelenjar pencernaan antara ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Variasi-variasi ini menekankan fleksibilitas evaluasi sistem pencernaan vertebrata dan pentingnya dalam memahami adaptasi fisiologis hewan terhadap lingkungannya. Nah, itu tadi materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami dari kelompok 6 ingin meminta maaf, dan kepada kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan di minggu depan. Baik, dengan berakhirnya materi kami pada hari ini, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.